Kami berjalan di jalan yang sulit ini, tetapi kami tahu Tuhan menyertai kami dalam perjalanan ini. Shalom, selamat pagi umat Tuhan. Renungan pagi tanggal 27 Januari 2026 berjudul Saatnya Tercerai-berai bagian kedua. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang mengawali renungan pagi ini dengan hati yang rindu akan kebenaran-Mu. Bukalah pikiran dan hati kami agar firman-Mu berbicara dengan jelas, menuntun kami dalam hikmat, dan menjaga iman kami tetap seimbang di tengah pergumulan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang menjadi ayat renungan pagi hari ini terdapat dalam Matius 26 ayat 31. Berbunyi demikian. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Jika William Miller paling takut pada satu hal, maka itu adalah fanatisme. Gerakannya cukup bebas dari fanatisme itu hingga Oktober 1844. Tetapi pada musim semi 1845, fanatisme dan karismatik yang berlebihan merajalela di antara beberapa kelompok pengikutnya. Pada April 1845, Miller dikelilingi dengan fanatisme yang berkembang. Bulan itu ia menulis kepada Himes bahwa saat ini adalah waktu yang aneh. Berbagai macam penafsiran kitab suci yang penuh hayalan kini ditentukan oleh para pemberi terang yang baru, yang memantulkan sinar cahaya dan panas mereka ke segala arah. Beberapa di antaranya adalah bintang-bintang yang mengembara, dan beberapa lainnya hanya memancarkan cahaya senja. Saya muak dengan perubahan yang tak kunjung berakhir ini. Tetapi saudaraku terkasih, kita harus belajar untuk bersabar. Jika Kristus datang pada musim semi ini, kita tidak akan menunggu lama. Dan jika Ia tidak datang, kita akan membutuhkan lebih banyak waktu lagi. Saya siap menghadapi hal yang terburuk dan berharap untuk hal yang terbaik. Sayangnya, bagi Miller, waktu terus berjalan, dan ia beserta para pengikutnya tidak menyaksikan hal lain selain dari hanya berharap hal yang terbaik. 18 bulan kemudian, Miller yang sakit menulis, Saya masih tetap menderita rasa sakit, saya terus diganggu oleh sakit kepala, sakit gigi, sakit tulang, dan sakit hati sejak Anda pergi, tetapi terakhir, lebih banyak lagi rasa sakit ketika saya memikirkan begitu banyak saudara-saudari terkasih saya, yang sejak kekecewaan kita telah berubah menjadi fanatik dalam segala bentuk, dan meninggalkan prinsip-prinsip awal tentang penampakan kemuliaan Allah yang agung dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dia bukan satu-satunya orang yang dibungkam, Dia bukan satu-satunya orang yang dibingungkan dan terganggu oleh kekacauan disorientasi di antara para pemimpin yang mengaku rohaniawan. Pada awal tahun 1845, Himes mencatat pada bulan Mei bahwa gerakan bulan ke-7 telah menghasilkan hipnosis sedalam 7 kaki. Masalah yang dihadapi semua pengikut Miller pada awal tahun 1845 adalah pertanyaan tentang identitas. Berbagai sektor gerakan menghasilkan jawaban yang berbeda-beda, tetapi semuanya
berhubungan dengan masalah yang sama. Terus terang saja, sulit untuk tetap tenang di masa-masa pergolakan. Selalu begitu dan akan tetap seperti itu. Doa sehari-hari kita adalah agar Tuhan membantu kita tetap berpijak di bumi dan berpikir jernih, terutama di masa-masa sulit. Dan seperti Miller, kita harus siap menghadapi masa-masa pencobaan seperti itu dengan harapan yang terbaik, namun bersiap untuk yang terburuk. Bantulah kami hari ini ya Bapa, agar kami memiliki sikap yang seimbang dan doa di hati kami. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas pelajaran iman hari ini. Ajarlah kami untuk tidak terjebak dalam ekstrim, tetapi hidup dalam kebenaran firman-Mu. Jagalah iman kami tetap teguh, hati kami tetap lembut, dan pikiran kami tetap jernih sampai Engkau datang kembali. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam segala pekerjaan, usaha, dan belajar kita.